Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang teorema Pitagoras. Mudah-mudahan anakku sekalian pada hari ini tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Kali ini adalah pertemuan terakhir untuk teorema Pitagoras. Saya harapkan anakku sekalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan memperhatikan penjelasan-penjelasan dalam video berikut. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas bagaimana menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang kedua adalah menentukan perbandingan sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Sekarang kita akan bahas yang pertama, perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Sekarang coba perhatikan segitiga siku-siku berikut. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian saya tambahkan segitiga bayangannya sehingga membentuk sebuah persegi, di mana segitiganya adalah A, B, dan C. Iya. Jadi sudut yang dibentuk ini adalah 45 derajat. Berarti sudut C-nya adalah 45 derajat. Demikian juga dengan sudut B, 45 derajat. Sekarang kita lihat perbandingannya. Jadi kalau AB adalah satu satuan, maka AC-nya juga satu satuan. Sedangkan BC-nya itu adalah akar 2. Dari mana akar 2? Kita menggunakan teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring ditambah kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti satu kuadrat ditambah dengan satu kuadrat menjadi 2, kemudian BC-nya adalah akar 2. Berarti perbandingan sisinya adalah AB berbanding AC sama dengan berbanding BC, itu perbandingannya AB-nya adalah 1, kemudian AC-nya adalah 1, sedangkan BC-nya adalah akar 2. Jadi perlu Anda ingat ini perbandingannya. Bagaimana kalau perbandingannya berlaku pada segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Selanjutnya kita lihat contohnya. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL-nya adalah 8. Kemudian sudut KLM 45 derajat, tentukan panjang LM. Sekarang untuk menjawab soal ini, kita lihat perbandingannya. Iya. KL 8. Kemudian KM. Perbandingannya adalah KL berbanding LM. KL berbanding LM itu sama dengan 1 berbanding akar 2. Jadi diingat bahwa hipotenusanya itu selalu akar 2. Selalu akar 2. Berarti selain hipotenusa adalah 1. Jadi diingat itu bahwa yang sisi miringnya itu selalu akar 2. Berarti perbandingannya untuk KL itu adalah 1, kemudian LM adalah akar 2. Kenapa kita ambil LM di sini? Karena yang ditanyakan adalah LM. Jadi kalau ada sisi yang mau ditanyakan, kita munculkan sisi yang mau ditanyakan di situ dengan sisi yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah KL, yang ditanyakan adalah LM. Jadi cukup KL dengan LM yang kita bandingkan. Panjang KL adalah 8 berbanding LM. Sedangkan perbandingannya adalah 1 berbanding akar 2. Sekarang kita kali silang. LM kali 1 berarti LM. Kemudian 8 dikali dengan akar 2, berarti 8 akar 2. Jadi panjang LM adalah 8 akar 2 cm. Oke, bisa dipahami? Iya. Sekarang kita perhatikan berikutnya.
perbandingan panjang sisi segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi ini kombinasi segitiga salah satu sudut dari segitiga selain 45 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan perbandingannya? Kita mencoba dengan segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi, masing-masing panjangnya sama. Kemudian saya bagi dua segitiganya. Saya beri nama S, jadi P SR, kemudian SQR. Ini siku-siku di S. Masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Ini 60 derajat, ini 60 derajat. Berarti di atas adalah bagi duanya 30 derajat. Jadi perbandingannya adalah 30, 60, dan 90 derajat. Sekarang coba kita perhatikan. Jadi kalau misalnya QR-nya adalah 2, panjang QR-nya adalah 2, maka QS-nya adalah 1. Jadi panjang RS-nya adalah akar 3. Kita menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai RS ini. Jadi nilai RS ini adalah akar 3. Akar 3 itu diperoleh dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti 4 dikurang 1. Berarti akar 3. Sehingga perbandingan sisinya adalah SQ. Ini SQ, sisi yang terpendek. Kemudian QR, sisi yang terpanjang, kemudian RS, garis tingginya. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding akar 3. Ya. Jadi diingat bahwa sisi yang terpendek itu berada diapit oleh sudut 90 dan sudut 60 derajat. Sedangkan sisi terpanjangnya adalah akar 2. Ya, sekarang contoh kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Menunjukkan segitiga PQR, siku-siku di P dan QR 8 cm dan sudut Q 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan PR. Ini gambarnya. Jadi diingat tadi sisi yang diapit oleh 60 derajat dan 90 derajat itu selalu nilainya perbandingannya 1. Iya. PQ, PR, kemudian QR. 60 derajat. Ya. Sekarang kita akan mencari panjang PQ. Jadi ini panjang PQ dan yang diketahui adalah QR. Yang ini kita bandingkan. Jadi PQ tadi itu adalah 1, sedangkan QR itu adalah 2. Kita masukkan nilainya yang diketahui. PQ berbanding 8 sama dengan 1 berbanding 2. Tinggal kita kali silang. Berarti 2 kali PQ sama dengan 8 kali 1, 8. Berarti PQ-nya adalah 8 dibagi 2. Berarti PQ-nya adalah 4 cm. Jadi diingat yang dicari perbandingannya adalah yang diketahui dan yang ditanyakan. Itu yang digunakan. Kemudian untuk yang kedua, masih soal yang sama. Panjang PR. Iya. Untuk panjang PR berarti kita ambil PR dengan QR. Iya. Berarti PR berbanding QR sama dengan, jadi PR itu adalah akar 3. Karena di sini adalah tadi yang paling pendek adalah 1. Di sini adalah akar 3. Di sini adalah 2. Berarti PR itu adalah akar 3. Kemudian QR-nya adalah 2. Sekarang kita lakukan perbandingan. PR berbanding 8 sama dengan 3 berbanding 2. Tinggal kita kali silang. Berarti 2 kali PR. 2 PR. Kemudian 8 kali akar 3. 8 akar 3. Berarti PR sama dengan 8 akar 3 kita bagi 2. Berarti 8-nya langsung kita bagi 2 menjadi PR sama dengan 4 akar 3. Oke.
Selanjutnya kita mencoba membahas yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, yang pertama Anda harus perhatikan, baca dengan baik, dengan cermat soalnya. Jadi harus betul-betul dipahami soalnya dulu. Kemudian buatlah sketsa yang menyatakan masalah tersebut. Jadi kalau hanya dengan membaca kita tidak bisa memahami, kita buat sketsanya. Kemudian selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan teorema Pitagoras. Jadi sketsa yang kita buat kita arahkan ke penggunaan teorema Pitagoras. Berarti diarahkan ke segitiga siku-siku. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Seorang pramuka mendirikan tiang bendera dengan cara mengikat ujung tiang dengan 3 buah tali yang sama panjang ke tanah pada tiang arah yang berbeda. Jadi ada bendera, kemudian ada 3 tali yang diikatkan pada ujung atas ke pangkalnya. Jika jarak pangkal tiang ke masing-masing tali 3 meter, sedangkan panjang tali 5 meter, berapakah tinggi tiang bendera? Kita lihat bagaimana sketsa dari gambar ini. Ini gambarnya. Jadi ada tiang bendera, kemudian ada tali sebanyak 3. Masing-masing tali itu adalah 5 meter. Jadi ini 5 meter panjangnya, ini juga 5 meter, ini juga 5 meter. Jarak pangkal tiang ke masing-masing tali 3 meter. Ini 3 meter, ini 3 meter, ini 3 meter. Sekarang dari soal ini, sketsa ini kita bisa tuliskan yang diketahui adalah tinggi tiang. Kita simbolkan T. Kemudian jarak pangkal tiang itu 3 meter. Kemudian panjang talinya 5 meter. Sekarang untuk menentukan tinggi tiangnya kita menggunakan teorema Pitagoras. Berarti yang kita akan cari ini adalah sisi siku-siku lainnya. Berarti nanti kita kurangi. Berarti T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kita dapatkan T kuadrat sama dengan 25. Kemudian 3 kuadrat adalah 9. Kita perkurangkan menjadi T kuadrat sama dengan 16. Masing-masing kita akarkan menjadi T sama dengan akar 16. Kemudian T sama dengan 4 meter. Iya, oke, saya kira bisa dipahami dengan baik terkait dengan soal yang ketiga. Anakku sekalian, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Materi selanjutnya adalah bangun ruang sisi datar dengan submateri prisma dan limas. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Di akhir pembelajaran kita akan melakukan penilaian harian pertama untuk materi teorema Pitagoras. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.